Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan kamera Iin Boja Channel. Kali ini kamera Iin Boja akan berbagi pengalaman kepada para pemirsa. Nah, kalian semua telah melihat bahwa ini di depan kamera sudah ada Bapak Nasihin yang tadi kakinya telah disemprot dengan obat bius, di mana ini siap dimasukin jarum atau ditusuk dengan jarum suntik untuk dikeluarkan darahnya. Nah, itu sedang proses suntik. Nah, ternyata darah sudah mulai keluar sedikit demi sedikit. Ini adalah proses pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah, seperti penyakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, dan lain sebagainya ya. Yang selama ini penyakit-penyakit tersebut divonis oleh dokter tidak akan bisa sembuh. Untuk selanjutnya di sebelah kanan Bapak Nasihin ini ada Mbah Yatin, dan Mbah Yatin ini juga siap akan diobati dengan cara dikeluarkan darah-darah kotornya atau darah-darah yang selama ini bermasalah. Jadi pertama kali dimulai dari Bapak Nasihin dulu ya, kemudian dilanjut yang kedua yaitu pengobatan Mbah Yatin. Ini lagi mau diproses ya, diikat dulu kakinya, seperti kalau kita itu melihat proses donor darah itu diikat dulu tangannya. Namun di sini karena Mbah Yatin ini keluhannya adalah di kaki, maka yang dikeluarkan darahnya adalah darah yang di kaki. Yang didahulukan yang di kaki dulu. Napa niki nggene kantong dompete apa apane sing pas du? Kantongnya seneng pas kebet. Oh ngono ya. Tanganku Pak kesel kabeh ta. Wah, gara proyek terus kok. Alhamdulillah kok. Aku bengi dheweane bro tekan nek instruksi kae. Ujo papat nomor kae langsung dhewe ngantek. Nah, itu di sebelah kiri Bapak Nasihin sudah siap satu pasien lagi, namanya Bapak Sahri ya. Nah, ini untuk proses pengobatannya Mbah Yatin sudah, yaitu kakinya Bapak Nasihin sudah keluar darahnya sedikit demi sedikit. Karena ini penyakitnya lumayan parah, jadi darahnya tidak terlalu encer ya, dan memang tidak pernah minum obat pengencer. Obat pengencer itu lumayan berbahaya juga. Nah, sekarang proses yang ketiga adalah pengobatan yang ketiga ini ya. Ini pengobatannya Bapak Sahri. Nah, itu punya Mbah Yatin, sebelah kanan Bapak Nasihin itu sudah keluar darahnya. Ini yang baju merah ini pasien yang ketiga, namanya Bapak Sahri, dan akan diobati langsung ya, akan ya itu diikat kakinya dengan tali, siap untuk ditusuk dengan jarum kecil untuk dikeluarkan darahnya. Apakah darahnya ini sangat kental sekali atau darahnya ini kotor sekali atau bagaimana, kita lihat saja nanti hasilnya. Ada serangan jantung. Serangan jantung. Ya. Nah, Bapak Sahri ini yang dirasakan sekali adalah kaki kanan. Namun ini beliau ini sudah sakit selama
dari tahun 17 ya, 2017 sampai sekarang 2022. Berarti sudah 18, 19, 20, 21, 22, sudah 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun. Sahabat-sahabat sekalian, perlu saya informasikan bahwa pengobatan ini baru dibuka 15 kali ini, dan sekali buka hanya bisa membuka sebulan sekali ya, hanya bisa membuka sebulan sekali. 15 kali pembukaan itu berarti baru 1 tahun lebih 3 bulan atau 15 bulan. Nah, pengobatan yang semacam ini itu memang masih jarang sekali. Para pemirsa semuanya, barangkali ada atau tidak sedikit di antara kalian semua yang pernah mendengar bahwa orang-orang yang berduit atau orang-orang yang kaya, bahkan termasuk Chinese juga misalnya ya, dimana mereka ini mengadakan pembersihan darah dengan cara cuci darah paling tidak setahun sekali. Dan sekali cuci darah ya, itu tidak menghabiskan sedikit uang, paling tidak puluhan juta atau bahkan sampai ratusan juta. Nah, hal-hal yang semacam kayak gini dilakukan oleh mereka itu karena mereka ingin atau berharap darahnya terbebas dari segala macam penyakit tadi, termasuk asam urat, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Makanya ya wajar kalau kita misalnya melihat orang-orang tua dari kalangan orang-orang yang kaya yang melakukan pencucian darah yang semacam kayak gitu. Jadi darah dicuci itu bukan karena suatu penyakit tertentu ya, tapi memang sengaja mereka melakukan pencucian darah ini untuk mengantisipasi kotornya darah, supaya darah ini bersih dari kolesterol, asam urat, ya, darah tinggi, asam lambung, gula dan lain sebagainya. Makanya mereka ini yang melakukan semacam kayak gini, makanya seperti tidak ada pantangan sama sekali lah. Ya. Bahkan mereka daging babi pun masuk, ya. Kacang-kacangan masuk, jeroan masuk, apapun masuk. Hal yang semacam kayak gini ini kalau dilakukan orang-orang kecil, rakyat-rakyat jelata, ya, itu mereka nggak akan mampu mengeluarkan uang segitu banyaknya untuk cuci darah masuk ke rumah sakit. Nah, alhamdulillah Allah memberikan solusi bagi kalangan orang-orang rakyat jelata. Ya, di sini ada pengobatan yang semacam ini, darahnya dikeluarkan, ya, dari anggota tubuh yang dirasakan paling sakit dahulu. Ya, dengan harapan, ya, mereka berharap bahwa penyakit-penyakit tadi itu sembuh, ya, darahnya kembali menjadi bersih, dikurangi sedikit demi sedikit. Ya. Monggo informasi. Ini Pak Nasim diundang kok kan. Pak Yaten ya. Napa? Mboten gara kuota. Dereng kula lebet kene iki ngomong. Bapak Nasin ini berobat ke sini. Awalnya mendapatkan informasi dari Bapak Cipto, ya. Informasi yang diterima dari Bapak Cipto kepada Pak Nasri bahwa Bapak Cipto ini juga berobat ke sini, ya. Bahkan tidak sering, baru 3 kali beliau sudah diberikan kesembuhan oleh Allah, di mana Bapak Cipto ini sudah mengidap penyakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, bahkan punya gula juga, dan kakinya sudah diamputasi bagian jempol dan telunjuk jempol, jari telunjuk jempol kakinya. Namun setelah pengobatan ini, ya, namun sebelumnya Bapak Cipto ini sudah berobat kemana-mana, ya obat-obatan dokter, ya namanya juga penyakit sudah 6 tahun Belum dimasukkan kali. itu berarti sudah merasakan pahit getirnya
berpenyakit asam urat kolesterol ya. Sampai-sampai beliau lama tidak bisa jalan. Nah, setelah beliau ini mendapatkan informasi, diajak untuk berobat ke sini, maka baru 2-3 kali beliau sudah merasakan kesembuhannya. Dan sekarang Pak Cipto sendiri kalau ditanya kenapa bebas makan seperti seolah tidak ada pantangan, nah, Pak Cipto ini jawabannya ternyata sangat sederhana, karena sudah tahu pengobatannya. Nah, dengan demikian berarti Pak Cipto ini sudah ada perubahan dari yang tadinya punya penyakit dan sekarang penyakitnya sudah disembuhkan oleh Allah dengan cara pengobatan yang demikian ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini darah Bapak Nasihin ini sudah mulai keluar ya. Mungkin sudah ada berapa cc, itu 10 cc atau berapa. Punya Bapak Sahri ini sangat sedikit sekali. Ini beliau sudah sakit lama sekali itu ya. Nah, ini punya Mbah Yatin ya. Yang tadi punya Mbah Yatin itu cepat sekali penuhnya, padahal duluan dari Bapak Nasihin ini. Bapak Nasihin ini lebih dulu, tapi yang keluar belum begitu banyak. Sedangkan Mbah Yatin itu yang setelah Bapak Nasihin tadi itu sudah keluar rada banyak. Itu berarti penyakitnya tidak terlalu parah. Nah, apalagi ini punya Bapak Sahri ternyata sangat sedikit sekali yang keluar ya. Nah, itu sampai di ini selentik-selentik lagi sama dokternya, dan kayaknya mau diganti ini tempat jarumnya, pindah tempat jarumnya supaya bisa keluar, karena ternyata yang keluar itu sangat kental sekali dari Bapak Sahri ini darahnya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini punya Bapak Sahri sudah lama tapi baru keluar sedikit sekali, sangat kental sekali, darahnya menggumpal, tidak mencair, itu saking sakitnya ya. Sakitnya sudah lama, saking parahnya penyakit ya. Dan ini baru keluar sudah ada 12 menit tapi baru keluar segitu ya. Itu punya Mbah Yatin itu sudah encer, itu darahnya masih bagus ya. Penyakitnya belum begitu parah. Mudah-mudahan mereka semua ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang lain kalau memang ingin, silahkan manfaatkan mumpung ada yang mengobati dengan cara ini. Posisinya kan kental banget. Mungkin ikut rutin 3 kali 4 kali itu lancar nih. Sepeda motor ini kan buatan di tune up ya, oli ini ya dirong kental, akhirnya untuk sini di meru gogrok. Ini roti tak. Oh ya. Roti Pak, roti apa Pak? Nanas. Roti nanas. Nanas. Ini juragan roti ini. Ini yang buatan ngeten puasanya pegel kabeh ya. Pak RT ora lurah di tenang. Jadi, buat dalem itu mriki mboten? Punya Bapak Sahri ini sangat kental sekali ya, sulit keluarnya ini. Lah wingi Hadi ngomong, kan kula nggaraken ngene Semarang. Murah nih Pak. Kulon anu kan nggaraken Papandayan ngomong. Nah, ini kayaknya punya Bapak Nasihin juga rada mampet ya. Akan diganti jarum lagi ini. Diganti jarum yang baru untuk berpindah tempatnya supaya tidak macet, karena ini darahnya mungkin terlalu banyak minyak jadi mampet, perlu diganti tempat.
Nah ini yang punya Mbah Yatin itu lancar ya, tidak perlu diganti juga, sudah lancar terus tuh. Nah itu punya Bapak Nasihin diganti jarum lagi. Niki kula kan serak nika watuk. Lah niku terus sudah terus. Lah kok biasane mboten kula kekalingan oh. Iki aku bar obat terus. Kalau dibandingkan antara darahnya Mbah Yatin dengan darahnya Bapak Nasihin ini, itu lebih hitam punya Bapak Nasihin ya. Dan punya Bapak Nasihin ini lebih sedikit ya, keluarnya rada lambat daripada punya Mbah Yatin. Yang Mbah Yatin ini cepat karena penyakitnya tidak terlalu parah. Ini sudah ada satu pasien lagi, ibu-ibu belum tersyuting. Nah ini jadi pasien yang keempat ini setelah Bapak Sahri. Ini rupanya ibu-ibu ini sudah sering kesini, begitu dikeluarkan darahnya lewat jarum itu ternyata cepat sekali keluarnya ya. Mungkin sudah kedua kalinya atau ketiga kalinya. Kalau beliau ini diambilnya dari tangan ya. Berarti sudah ada 4 pasien ini. Nomor 1 adalah Bapak Nasihin, kemudian disusul Mbah Yatin kaos putih, terus disusul Bapak Sahri baju merah, dan disusul oleh ibu-ibu tadi ya. Jadi sekarang pengobatan ini lagi 4 orang yang ada di video ini ya, 4 orang. Sudah ada 4 orang. Coba nanti kita lihat siapa yang duluan selesai dan siapa yang paling lama. Biasanya yang lebih selesai itu sudah atau rada bagus lah. Kalau yang lama yang darahnya menggumpal itu masih parah, baru pertama kali ya. Atau memang penyakitnya sangat parah sekali. Oke, akhir-akhir ini kan sering minum air putih, banyak air minum putih. Marian betul doyan. Darah tinggi ke tangan aja. Bang, sendal sana, Bang. Sandian dulu. Sendal di tembok. Ganti ya. Yang mana? Yang Kiri. tangan kiri. Geser. Geser mriki ya. Mboten madhepe Madep mriki. sendelan tetap. Nggih. Tangane ngajeng. Mboten jenengan madhep mriki. Jalan sendelan tetap. Sediane mriki madhep. Nah ini rupanya sudah datang satu pasien lagi ya, yaitu nenek-nenek. Nah ini rupanya tetangga sebelah yang barangkali sudah berapa kali kesini ya, karena dekat juga. Nah sekarang lagi diproses. Rupanya dikeluarkannya penyakitnya itu dari tangan ya, darahnya akan dikeluarkan dari tangan.
niki salat apa saged tuwane nang saged enten. Nggih, insyaallah mungkin nek rutin mungkin. Sekarang ini kan kesane tangan riyen. Nah, itu rupanya punya si ibu-ibu itu yang barusan datang. Itu sudah penuh lagi itu darahnya, kayaknya sudah cepat sekali keluarnya. Itu barangkali belum pertama kali ini ya, bukan pertama kali ini. Dia mungkin sudah kedua kalinya atau ketiga kalinya, sehingga cepat sekali penuh. Dan darahnya sudah encer sekali. Beda dengan ini punya Mbah Yatin sama Mbak Nasihin ini. Ya. Kelihatan perbedaan darah punya Mbah Yatin itu rada bagus dibanding dengan punya Bapak Nasihin. Karena punya Mbah Yatin itu rada merah, sedangkan punya Pak Nasihin itu rada hitam. Nah, ini ternyata punya ibu-ibu ini sudah penuh, sudah selesai, sudah cukup, ya. Diambilnya darah sudah cukup, dan sekarang kayaknya jarumnya mau dilepas dan siap kembali pulang ke rumah. Cepat sekali, subhanallah, ya. Kalau ini 3 orang ini Bapak Nasihin, Mbah Yatin sama Pak Sahri ini masih nunggu ya. Masih lama darahnya masih rada tersendat-sendat. Ya. Angger lewat nang sini jajanan tok ning ngene. Pupuk nak niku pupuk mesti kula bisa ketinggal kena mak. Kula nak bakwan kali napa. Lha ngene iku. Amin. Mak keringnya. Anu, wetenge kiat, mambine sing mboten kiat. Bojo mawon mantu napa lara napa mboten niku tempe tahu. Anaknya nek kula riyen bojo anyar, sementan anyar. Bojo kula niku nanti karo apike kula tempe iki. Nah, ini darah yang punya Bapak Sahri ini rupanya sangat kental sekali ya. Jadi keluarnya itu sangat susah, netesnya lama sekali. Ya. Terlalu kental sekali. Sehingga lama sekali, sudah hampir 20 menit ya. Sudah 20 menit itu baru segitu. Yang lain sudah. Itu ibu-ibu aja udah pulang lagi, sudah selesai. Itu Mbak Ai sudah keluar ya. Sudah mau keluar tuh, banyak. Nah, ini punya Bapak Sahri ini ternyata dari tadi sudah 20 menit itu baru keluar segitu. Nah, punya Mbah Yatin itu rupanya malah sudah dianggap. Nah, ini minyaknya ini punya Bapak Nas ini kelihatan berwarna hijau ini. Nah, nih kelihatan ini minyaknya ini ya. Darahnya merah. Nah, itu minyaknya penyakitnya sudah mulai keluar tuh. Kelihatan. Nah, kalau ini punya Mbah Yatin ini ya. Rada kemerah-merahan, tidak kehitam-hitaman, tapi lumayan minyaknya juga ada ya, walaupun sedikit ya, itu ada. Dan rupanya sudah dianggap cukup ini punya Mbah Yatin ya. Ya, tinggal diwadahin, silahkan dibuang ya. Selesai punya Mbah Yatin. Alhamdulillah punya Mbah Yatin selesai. 20 menit selesai. Punya Bapak Nasihin ternyata belum selesai ya. Apalagi ini punya Bapak Sahri ini yang lama sekali, susah. Rupanya mau dipindah lagi tempat jarumnya ini, karena tempat yang itu kayaknya sudah mampet ya. Cepat sekali mampetnya, saking kentalnya darah ini ya. Disentik-sentik supaya bisa keluar, ternyata tetap mau tidak mau akhirnya diganti lagi, dipindah tempat. Nah, itu disemprot bius dulu ya, dibius dan siap diganti dengan jarum yang baru supaya bisa keluar. Itu 20 menit baru keluar segitu ya. Nah, jus dikit. Nah,
bisa keluar, tetap aja kental keluarnya ya. Itu diambil, biarin aja biar ada tempat keluar yang lain. Berarti dari 5 orang ini yang sudah selesai Mbah Yatin sama ibu-ibu tadi. Ibu-ibu tadi cepat sekali disusul dengan Mbah Yatin. Padahal Mbah Yatin itu disuntik yang kedua. Setelah Bapak Nasi. Yang ibu-ibu tadi yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat itu malah duluan. Udah selesai duluan. Lah ini sangat kental sekali, ini punya Bapak Sari, darahnya sulit untuk keluar sampai sudah diganti berapa kali jarumnya. Dan ini darahnya punya Bapak Nasin ini sudah kelihatan pemisahan antara minyak dan darah, ternyata sudah kelihatan sekali. Rupanya itu adalah asam urat atau kolesterol. Ini kakinya punya Bapak Sari dielus-elus, diurut-urut biar cepat bisa keluar, saking susahnya. Nah, beliau ini setiap harinya selalu mengkonsumsi obat. Kalau tidak mengkonsumsi obat maka beliau tidak bisa beraktivitas sama sekali. Ya, monggo Mbah Yatin. Kacek wonten. Kacek. Ditekuk. Pripun? Raosé pripun? Saderenge dipundet. Kindel-kindel mboten, Pak. Nek kindel-kindel iki kene lho. Iki beteke. Oh. Nek ngon Bapak mau pindah. Mboten keras kram utawa sok tanggal 21 meneh. Kok tanggal 21? Ono caket sing ngandani Ngabari. Limangke dikambari kok. Makne maning sing ngandani tanggane kula dhewe nggih. Nah, ibu-ibu tadi sudah pulang, disusul oleh Mbah Yatin, sudah selesai. Ini mbah-mbah ini, nenek-nenek lagi proses, lagi nunggu. Dalam mriki enten toko bangunan iki winginge ngoten Mas. Iki enten toko bangunan niku. bengkel. Enten ruko-ruko kiri jalan enten ruko-ruko kakak. Lah niku ngajenge teng dalan niku. Nggih. Nek sing nggih kanan. Perkiraane kalau awal teng bengkel niku malah ternyata bener iki. Mana bengkel ini kan masalahnya minggai kan ada. Kadang nek bengkel ini kan minggai lagi nanjak ngeten nek sing mboten biasa nganu ya. Oh, berarti ingkang radi eper ingkang teng TB niku. Nggih, sebelah niku. Karena di Anak nggih. ngiri berarti. Nggih kanan terus mungkin ngiri. Nah, ini rupanya punya Bapak Nasin rada mampet, itu kelihatan sekali itu ya kotorannya, minyaknya kelihatan hijau sekali ini. Air napa minyak? Ya. Mudah-mudahan ini penyakit-penyakitnya keluar. Ya. Kurangi makanan yang digoreng, Pak. Asam urat. Nah, ini sudah 25 menit lebih ya, sudah 28 menit. Ya. Kurangi Hampir setengah jam Kurangi belum daun selesai daun. punya Bapak Nasin ini. warna hijau tua. Daun kacang itu enggak boleh. Ya kan hijau tua, Pak. Hijau tua. Hijau tua. Lapor bisa. Opor. Pun. 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 Dan jangan sama nang dereng. Dereng ya, Pak? Robor asam, Pak. Ayo rebung boleh ya, Bung. Asam urat. Ayo Robor asam. Bung. Wes enak-enak no dilarang, Pak. Gambul. Boleh ya, Pak? Apa itu Pak? Robot apa? Kalau sapi putih itu, Pak. Yang itu jangan, gasnya tinggi sama aja. Asam urat. Makul napa gajeng napa kacang-kacang kan Mbak, awas, Mbak. Pol barang nggak boleh ya? Tahu tempe juga enggak boleh itu. Tempe aja, tahunya enggak jangan.
Kalau kacang kedelai berarti bisa ya. nganu telur yang Telur putihnya aja. Jagung, Jagung nggak apa-apa. telur angkat. Putihnya aja. tanah, Kacang tanah jangan kacang. Putih mawar. Tempe malah nggak apa-apa. Melinjo. Wah, melinjo jangan. Nah, melinjo kulitnya. Jangan melinjonya. Nah itu punya mbah, punya nenek itu sudah cepat sekali penuh ya. Ternyata darah yang keluar itu sudah bagus, sudah encer ya, sudah semakin membagus. Ini kan beliau ini kalau tidak salah tetangga, jadi dekat sekali ke tempat, ke lokasi pengobatan. Nah sekarang sudah tambah lagi itu Mas Agus ya, yang mana beliau juga punya pengidap pengidap penyakit gula juga, bahkan kakinya ya, kelingking itu sudah diamputasi karena gula. Nah, beliau sudah menikmati sembuhnya berobat di sini ya. Allah memberikan kesembuhan. tapi kopi nggih jarang-jarang kok. Iya.